Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat, ya? Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Rina akan menyampaikan materi teknologi jaringan WAN ya untuk kelas 11 TKJ. Ya, kita refreshing dulu melihat gambar di sini ya. Nah, ini gambar pemandangan biar tetap semangat ya dan pikirannya fresh. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama memahami jaringan fiber optik. Yang kedua, prinsip kerja fiber optik. Yang ketiga, teknologi point to point fiber optik atau Metro E ya. Yang keempat, teknologi point to multipoint atau yang disingkat FTTX. Baiklah anak-anak, kita bahas dulu tentang jaringan fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis saluran transmisi yang terbuat dari serat kaca. Nah, ukurannya cukup tipis sekali. Kurang lebih per satu core-nya itu berukuran 125 mikron. Kurang lebih seperti sehelai rambut manusia. Oke, terbayang ya, sangat tipis dan ukurannya, diameternya kecil sekali. Nah, core ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jaraknya 50 km tanpa menggunakan repeater. Jadi langsung ya, jaraknya 50 km. Nah, sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengkodean komunikasi suara atau data komputer secara cepat. Dengan demikian, fiber optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi untuk saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira gambar fiber optik adalah seperti ini ya. Core itu yang di tengah, ada cladding ya, selaput atau bagian luarnya yang melindungi bagian dalam. Kemudian critical angle itu adalah sudut mantelnya ya. Nah, ini adalah isi dari kabel fiber optik. Nah, kelebihan fiber optik apa saja? Yang pertama, kapasitas bandwidth yang besar dalam mentransmisikan informasi yang ada memiliki kecepatan yang tinggi hingga mencapai beberapa gigabyte per detik ya. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Itu kelebihannya yang pertama. Yang kedua, sinyal degradasi lebih kecil, tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni ya. Jadi sinyalnya degradasinya lebih kecil. Yang ketiga, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel. Mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga, sehingga memudahkan suplai dan pemasangan. Gitu ya. Kemudian yang keempat, itu murah jika dibandingkan dengan banyaknya daya transmisi dari kabel tembaga berkapasitas lebih besar. Dan yang kelima, yang terakhir, serat optik aman, tidak mudah terbakar, tidak mengalirkan listrik, jadi sifatnya aman ya. Lebih aman dari kabel tembaga. Kalau kabel tembaga kan ada aliran listrik biasanya ya. Kalau disentuh kadang suka nyetrum sedikit ya, agak bikin kaget seperti itu. Nah, di antara kelebihan kemudian ada kelemahannya ya.
Kelemahan fiber optik. Nah, ini ya kelemahannya. Kelemahannya, kabel optik itu memiliki kelemahan yaitu harganya relatif mahal ya. Untuk yang pertama pembelian itu memang lebih mahal ya. Terutama dalam hal penyambungan karena untuk menyambungkan cord optik ini memerlukan alat khusus ya. Namanya splicer. Nah, fiber optik untuk menyambung cord ini memerlukan keahlian dan ketelitian dalam menyambungkan kabel fiber optik. Karena cord optik sendiri tidak boleh nekuk dan mengakibatkan cord tersebut patah. Jadi kalau dia ketekuk ya, itu akan berakibat patah seperti itu. Nah, prinsip kerjanya fiber optik sebagai berikut. Ada sinyal listrik, kemudian menjadi transducer elektrooptik, kemudian kabel serat optik ya, diteruskan ke receiver, kembali ke transducer elektrooptik dan menghasilkan sinyal listrik kembali. Jadi dia seperti loop ya. Dia dari sinyal listrik nanti akan menghasilkan sinyal listrik kembali. Seperti itu. Nah, dia seperti ini ya gambarnya. Sebentar. Dia seperti ini. Sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer. Ya, nama alatnya itu transducer elektrooptik atau dioda ya. Komponennya bernama dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Nah, kemudian gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer ya. Jadi transducer optoelektronik ini atau yang lebih dikenal dengan komponen fotodioda, ini fungsinya adalah mengubah sinyal listrik ya menjadi sinyal elektrik kembali ya. Jadi dia sinyal optik diubah menjadi sinyal elektris kembali seperti itu, okay? Nah, kita sekarang masuk ke teknologi point-to-point fiber optik atau elektro E-nya itu adalah Ethernet. Pada intinya, kegunaan perangkat ini umumnya digunakan untuk menghubungkan jaringan pelanggan ke jaringan layanan yang lebih besar atau internet. Bisnis juga dapat menggunakan Ethernet Metropolitan Area untuk menghubungkan kantor satu ke kantor lain. Jadi ini fungsinya adalah teknologi fiber optik point to point ini adalah untuk menghubungkan jaringan pelanggan ke jaringan layanan yang lebih besar atau internet. Seperti itu ya. Nah, teknologi point to point ya tadi ya, gambarnya bisa kita lihat ya seperti ini. Pada intinya, kegunaan perangkat ini umumnya digunakan untuk menghubungkan jaringan pelanggan ke pelanggan yang lebih besar tadi. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini ada data center ya, di sini untuk membackup datanya. Di sini ada main office. Main office itu
kantor utama, nah ini kantor cabangnya, branch office, kantor cabang, ini internet. Jadi Metro Ethernet ini menghubungkan data dari center, kemudian di backup dan bisa berkomunikasi, sehingga bisa berkomunikasi antara satu kantor ke kantor lainnya, misalnya kantor induk ke kantor cabang, seperti itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya teknologi point to multipoint atau FTTX. Nah, FTTX ini serat untuk X adalah istilah umum untuk semua arsitektur jaringan atau broadband ya, berbasis serat optik yang menyediakan akses data kepada pelanggan. Dalam prakteknya, FTTX ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu FTTP dan FTTH atau FTTB, koneksi serat optik untuk lokasi pelanggan. Ini berupa koneksi serat optik untuk lokasi pelanggan. Dan FTTC atau N, ini koneksi serat optik yang hanya meraih titik distribusi tertentu. Sedangkan koneksi ke pelanggan memakai kabel tembaga. Nah, ini menghubungkan beberapa titik tertentu saja. Sedangkan ke pelanggannya menggunakan kabel tembaga. Ini semacam campuran antara fiber optik dengan kabel tembaga ya. Ini masih campur FTTC-N ini. FTTC atau N ya. Nah, sekianlah materi pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan melaksanakan praktek untuk materi ini. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.